Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta semua pihak agar tidak memandang Papua sebagai tempat pengasingan. Ia menilai wilayah itu adalah bagian penting dari Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus. Lembaga-lembaga percepatan pembangunan Papua yang sudah terbentuk diminta mengakselerasi pembangunan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Pesan ini disampaikan Wapres saat memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Senin 4 November 2025. Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Felix Fernando Wanggai, dan sejumlah anggota BP3OKP. Wujud perhatian pemerintah itu salah satunya terlihat dari pembentukan lembaga percepatan pembangunan seperti BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Masing-masing lembaga diisi sosok-sosok yang berasal dari daerah tersebut. Kehadiran mereka diyakini mampu memahami betul kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Wakil Presiden, keberadaan dua lembaga itu semestinya mampu mengakselerasi pembangunan di Papua. Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga harus bersinergi dan memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, pemerataan pembangunan yang dicita-citakan bersama dapat benar-benar terwujud. Wakil Presiden menyadari soal kompleksitas persoalan Papua yang mengharuskan pembangunan tidak cukup berjalan 1 atau 2 tahun saja. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan. Data dan fakta lapangan juga harus dijadikan basis pengerjaan sehingga ada skala prioritas pembangunan agar masyarakat bisa merasakan lebih cepat dampak pembangunan tersebut. Terlebih lagi, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar guna membangun Papua. Sejak tahun 2002 hingga 2024, total dana otonomi khusus yang dikucurkan sudah mencapai 190,9 triliun. Jumlah itu belum termasuk transfer ke daerah dan belanja-belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga untuk Papua. Sejumlah sektor krusial yang menjadi perhatian Wakil Presiden antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Dari sektor kesehatan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan berkualitas andal dan lengkap harus tersedia. Setidaknya ada 24 rumah sakit yang akan dibangun jika merujuk rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Mengenai keberadaan layanan kesehatan andal itu, Wakil Presiden menyinggung kunjungan kerja yang dilakukan ke Jayapura pada September lalu. Ia mengatakan layanan yang bisa diberikan rumah sakit kini semakin lengkap. Beberapa layanan itu antara lain CT scan, MRI, dan mamografi, dan ditambah lagi dokter spesialis yang lengkap. Soal pendidikan, Wakil Presiden menyoroti masalah-masalah seperti harapan lama sekolah, angka partisipasi pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang rendah. Sederet persoalan itu, menurut ia, bisa diintervensi bersama. Ada kerjasama yang bisa dijalin untuk memaksimalkan fasilitas dan akses pendidikan. Apalagi pemerintah juga mempunyai sejumlah program seperti revitalisasi sekolah, Kartu Indonesia Pintar, dan Sekolah Rakyat yang bisa memperluas jangkauan akses pendidikan. Masalah infrastruktur juga tak kalah penting untuk segera disentuh. Menurut Wakil Presiden, infrastruktur menjadi kunci pemerataan pembangunan. Ini sekaligus menyelesaikan masalah-masalah seperti inflasi yang tak terkendali, kesenjangan harga barang, dan pertumbuhan ekonomi tak optimal. Salah satu upaya pemerataan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pembangunan Jalan Trans Papua. Saat ini, total panjang Jalan Trans Papua mencapai 3.377 km. Dari jumlah itu,
sekitar 2.235 km sudah teraspal dan sisanya masih berupa tanah. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Felix Fernando Wanggai mengatakan, jajarannya kini tengah menyusun rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025 sampai 2030. Dokumen itu nantinya menjadi panduan bagi mereka untuk memastikan kerja-kerja pembangunan berjalan efektif. Segala program dari pemerintah bisa diselaraskan sesuai konteks yang terjadi di Papua. Saking banyaknya program pemerintah, Felix mesti memastikan mana saja program-program yang bisa diprioritaskan dan terukur guna mempercepat pembangunan secara lebih nyata di wilayahnya. Adapun kerangka waktu terukur yang ditentukan selama 5 tahun ke depan. Menurut Felix, salah satu tumpuan percepatan pembangunan terletak pada tersedianya aksesibilitas atau konektivitas yang coba ditangani dengan jalan Trans Papua. Ia menilai tidak bisa sekedar dibangun jalan yang menghubungkan antar wilayah. Untuk itu, ia akan menyentuh pada tataran pengembangan kawasan-kawasan terpadu. Saat ini, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua mulai memetakan segmen-segmen yang akan ditata dalam konteks pengembangan kawasan terpadu. Titik-titik yang akan menjadi kawasan pemukiman, perkebunan, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan sedang ditentukan. Diharapkan nanti terbangun kawasan yang hidup dan bergerak. Dengan demikian, aktivitas pergerakan melalui Trans Papua ini bisa memiliki makna. Tidak hanya dari sisi penurunan tingkat kemahalan harga di daerah-daerah pedalaman, tetapi juga bisa mengembangkan ekonomi wilayah dari semua segmen yang ada di tanah Papua, dari Sorong sampai Merauke. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.